Oke, jadi kalian sudah belajar diferensial order 1, sudah belajar diferensial order 2, sudah belajar integral umum, sudah belajar integral khusus. Lalu kemudian kalian bertanya, sebenarnya penerapan integral dan diferensial itu apa sih untuk di dunia teknik? Nah, kurang lebih saya rangkumkan ada beberapa ya fungsi diferensial dan integral di bidang teknik kan. Yang pertama untuk menghitung kerapatan massa, kedua untuk menghitung momen dan pusat massa, lalu ada menghitung momen inersia, menghitung volume suatu benda, menghitung regangan dan deformasi, persamaan Bernoulli, tekanan dan gaya hidrostatis, gaya dan momen, lalu ada larutan. Banyak ya fungsi dari diferensial dan integral. Tapi tidak akan kita pelajari semua, jadi yang akan saya bahas di sini hanya bagaimana terapan diferensial integral untuk menghitung landutan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar penerapan diferensial integral untuk menghitung landutan. Oke, jadi kalian sudah tahu ya tadi beberapa fungsi atau terapan dari diferensial integral di bidang keteknikan. Jadi yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menghitung landutan dengan menggunakan diferensial dan integral. Landutan, nah sebelum kita bahas lebih lanjut, saya berilustrasi dulu. Kalau saya punya sebuah batang di sini, lalu diberi tumpuan, di sini ada beban, apa yang akan terjadi? Kira-kira? Balok di sini akan turun ya, betul nggak? Jadi nanti akan seperti ini nih, kurang lebih. Sepakat ya semua? Kalau kalian tidak percaya, silakan ambil penggaris, lalu tekan kanan kiri dengan menggunakan telapak tangan kalian. Di tengahnya minta bantuan adik, kakak atau siapapun untuk menekan bagian tengahnya, maka dia akan turun ya. Nah, ini yang disebut landutan. Kita bisa menghitung besarnya landutan ini. Jadi metode untuk menghitung landutan itu ada 4. Yang pertama menggunakan momen area. Lalu bisa juga menggunakan fungsi singularitas. Berikutnya ada energi elastis. Nah, yang terakhir ini yang akan kita pelajari. Jadi menghitung landutan bisa digunakan metode integrasi ganda atau integral khusus yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Jadi menghitung landutan bisa dihitung dengan integrasi ganda. Yang 3 ini diajari pada mata kuliah struktur ya, analisa struktur, mekanika rekayasa dan sebagainya. Oke, jadi kalau saya punya M adalah momen. Ini rumusnya. Ini ya. Sehingga kalau kita mau cari Y, itu merupakan double integral dari M dibagi E. Ini rumusnya. M adalah momen maksimum. Lalu E adalah modulus elastisitas. I adalah momen inersia. Ini ya, jadi untuk mencari Y atau landutan itu dapat digunakan double integral dari M dibagi EI, momen maksimum dibagi modulus elastisitas dikalikan momen inersia. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh ya. Jadi saya punya batang di sini. Ada tumpuan. Lalu kita beri beban P di tengah bentang. Maka apa yang akan terjadi? Kemungkinannya baloknya akan turun. Nah, penurunan ini itu yang disebut landutan atau Y. Di sini kalian harus bisa langsung mengidentifikasi berapa persamaan reaksi perletakannya. Jadi kalau di sini sudah jelas setengah P ya. Ini juga sudah jelas setengah P. Buka lagi kembali catatan mekanika rekayasanya. Mekanika rekayasa ya, MR1 dengan Pak Hartono atau Pak Soleh. Lalu kemudian kita akan mencari nilai berapa nilai landutannya dari nilai momennya dulu. Nah, ini adalah hal yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada X. X adalah jarak ya. Jarak berjalan dari 0, nolnya dari sini sampai L nanti.
Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah, jadi ini Y, kalian tahu slope adalah kemiringan, ya. Pada saat Y-nya maksimum, dy per dx-nya sama dengan 0. Jadi saat Y maksimum, dy per dx sama dengan 0, atau tidak ada kemiringan di sini. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa gunakan penggaris tadi ya. Jadi penggaris kalian tekan ujung-ujungnya dengan tangan, lalu tengahnya dibebani, maka dia akan turun. Nah, di tengah-tengahnya atau di Y maksimum itu tidak ada kemiringan, yaitu Y sama dengan dy per dx sama dengan 0. Lalu langkah yang pertama tadi kita tinggal masukkan rumus. Ini ada EI d kuadrat Y dx kuadrat sama dengan momen maksimum ya. Nih kalian lihat kembali tadi rumusnya. M adalah momen maksimum. Lalu tinggal kita masukkan EI d kuadrat Y per dx kuadrat. Nah, M max-nya ini berapa? Jadi momen maksimum pada persamaan ini itu adalah setengah Px, betul ya. Jadi dia akan maksimum di jarak X. Kita tidak tahu jaraknya berapa karena L-nya kan tidak ada angkanya. Jadi setengah Px. Langkah yang pertama adalah kalian integralkan. Jadi integral yang pertama. EI d kuadrat Y per dx kuadrat, dia akan menjadi dy per dx. Betul ya, ini double integral. Kita integralkan sekali akan menjadi dy per dx. Setengah Px akan menjadi 1/4 Px kuadrat plus C1. Kenapa C1? Karena nanti kita integralkan lagi, ada C2. Nah, langkah berikutnya kalian cari tahu. Pada saat kapan dy per dx sama dengan 0, atau pada saat kapan slope pada gambar ini sama dengan 0. Tadi kita sudah singgung dy per dx akan sama dengan 0 jika di sini ya. Nah, ini itu kan setengah L. Sehingga x-nya adalah setengah L. Bingung ya? Jadi kita ulangi lagi. Pertama kalian cari dulu momen maksimumnya berapa. Jadi M max-nya berapa? Setengah Px. Ya, ini setengah P dikalikan X, setengah Px. Lalu langkah selanjutnya kalian integralkan yang pertama. Integralkan akan ketemu EI kali dy d kuadrat Y per dx kuadrat akan menjadi dy per dx. Setengah Px itu akan menjadi diintegralkan 1/4 Px kuadrat plus C1. Langkah berikutnya di sini ada dy per dx. Kalian cari saat kapan atau di posisi berapa, di posisi kapan dy per dx sama dengan 0. Ternyata dy per dx sama dengan 0 itu terjadi jika x sama dengan setengah L di sini, atau pada saat Y maksimum. Nah, selanjutnya kalian substitusi nilai-nilai itu ke persamaan ini. Jadi kita punya EI di sini, dy per dx-nya 0, 1/4 P, x-nya kita ganti setengah L kuadrat plus C1, EI dikalikan 0 akan menjadi 0. Ini ya, setengah L kuadrat berarti 1/4 P, setengah dikuadratkan 1/4 ya, L kuadrat plus C1. 0 sama dengan 4 kali 4 1/16 PL kuadrat plus C1. Sehingga C1 adalah min 1/16 PL kuadrat. Selesai tahap yang pertama. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kalian simpan dulu nilai C1 sama dengan min 1/16 PL kuadrat. Nah, langkah berikutnya, tadi kita tulis dulu ya, C1 kita punya min 1/16 PL kuadrat. Selanjutnya kita substitusi nilai C1 ke persamaan ini. Ya. Jadi kita punya di sini, kita tuliskan kembali. Kita ada nih EI kali dy per dx sama dengan 1/4 Px kuadrat plus C1. Kita tulis kembali ya. EI dy per dx sama dengan 1/4 Px kuadrat plus C1. Nah, C1-nya kita sudah tahu nih.
nilainya min 1/16. EI dy per dx seperempat px kuadrat. Nah ini tidak lagi C1 tapi jadi min 1/16 PL kuadrat. Kalau kalian bisa sampai di sini kalian sudah selesai 30%. Nah langkah berikutnya kita integralkan kembali yang kedua. Jadi kalau tadi integral yang pertama ya, ini integralkan lagi yang kedua. Maka ini akan menjadi EI dy per dx diintegralkan akan menjadi y. Ya, turunan diintegralkan akan menjadi persamaannya. Lalu 1/4 px kuadrat diintegralkan akan menjadi 1/4 kali 3, 12 ya. Px pangkat 3 min 1/16 PL kuadrat x. Karena dia tidak ada x di sini, tinggal tambahkan aja. Jadi konstan tadi ya. Ditambah C2. Nah, langkah berikutnya kalian lihat di sini, y. Jadi kalau di sini tadi dy per dx, maka kita carinya dy per dx sama dengan 0. X-nya di posisi berapa? Kalau di sini, itu di sini y. Berarti kita cari pada saat posisi berapa y-nya sama dengan 0. Nah, untuk menjawabnya kalian lihat gambar ini, nggak bisa dihafal. Y itu landutan. Pada saat kapan tidak terjadi landutan? Di ujung ya. Nah, jadi saat X-nya sama dengan 0. Selanjutnya sama, kita substitusikan ke persamaan. Ada EI. Kita tulis dulu persamaannya. Kali Y. (1/12 px pangkat 3 min 1/16 PL kuadrat x plus C2). Kita substitusikan EI, Y-nya adalah 0. Lalu kita punya 1/12 P, X-nya sama dengan 0, 0 pangkat 3 min 1/16 P kuadrat 0 plus C2. 0, 0, 0, berarti C2-nya adalah 0. Langkah selanjutnya sama, kita substitusikan nilai C2, substitusikan C2 ke persamaan yang tadi, nih ya. Jadi kita tulis kembali EI kali Y 1/12 Px pangkat 3 min 1/16 PL kuadrat X plus C2. EI kali Y 1/12 Px pangkat 3 min 1/16 PL kuadrat X plus 0. Atau EI Y sama dengan 1/12 Px pangkat 3 min 1/16 PL kuadrat X. Ini adalah persamaan yang baru. Kalau kalian bisa sampai sini, kalian sudah berhasil 60%. Gitu ya. Nanti kita review lagi. Kita lanjutkan dulu. Kita punya persamaan ini, selanjutnya adalah ya. Jadi lanjutannya tadi kita sudah dapatkan nilai ini, setelah disubstitusikan C2, hasil akhirnya adalah ini. Lalu kita cari atau kita balik lagi ke rumus awal. Jadi yang kita butuhkan adalah ini ya, nilai momen maksimum sudah ada. Lalu kita akan mencari tahu. Nah, ini adalah persamaan dasarnya. Dari sini kalian bisa olah, yang ditanyakan apa? Apakah landutan maksimum atau landutan titik tertentu. Jadi kalau misalkan soalnya adalah landutan maksimum. Jadi soalnya mana tadi? Oke, ini ya. Jadi kalau ditanyakan adalah Y maksimum, berarti ada di tengah bentang. Gitu ya. Kalau soalnya Y maksimum, Y maksimum terjadi pada saat X sama dengan setengah L, oke? Setengah L. Langkah selanjutnya sama, kita ganti, maka akan menjadi 1/12 P, X-nya diganti setengah L ya, setengah L pangkat 3 min 1/16 P L kuadrat kali setengah L kali Y max. Selanjutnya akan tinggal diselesaikan aja, setengah pangkat 3 8 ya, 1/12 P 1/8 L pangkat 3 min
16 kali 2, 32 ya. 1/32 PL pangkat 3. EI, Y max. Ini tinggal diselesaikan. 12 kali 8, 96 ya. 1/96 PL pangkat 3 min 1/32 PL pangkat 3. Sehingga EI, Y max adalah, ini tinggal kita samakan penyebutnya, 96, ini 1, 3 ya. PL pangkat 3. EI, Y max 1 min 3 min 2. Min 2/96 PL pangkat 3. Kita bisa sederhanakan lagi. Jadi 1/48 PL pangkat 3. Dari sini kita bisa tahu bahwa jika kalian punya sebuah balok dibebani beban terpusat P di tengah bentang, maka nilai Y maksimumnya adalah 1/48 PL pangkat 3. Jadi nanti P-nya tinggal dimasukkan berapa, L-nya berapa, itu adalah ketemu urutan maksimumnya. Itu ya. Ini Y maksimum tinggal diselesaikan aja. 8 PL pangkat 3 per EI. Ini ya. Nanti E-nya berapa, I-nya berapa, tinggal dimasukkan, ketemu satuannya. Tanda negatif di sini menunjukkan arah lanutannya ke bawah. Oke, jadi kita review ya. Kalau kita punya balok dengan beban terpusat di tengah bentang sebesar P, lalu kita akan menghitung berapa Y maksimumnya. Langkah yang pertama adalah kita harus bisa mendeskripsikan soal itu dulu. Lalu kalian sudah bisa membayangkan Y maksimum itu ada di posisi mana, sepertiga bentang, setengah, 3/4, sebagainya. Lalu langkah yang pertama adalah kalian cari reaksi peletakannya berapa, persamaan reaksi peletakan. Selanjutnya kalian cari nilai momennya. Di sini kita bisa tahu karena dia di setengah bentang, maka maksimumnya adalah setengah PX. Ini caranya dibuka kembali, lihat catatan mekanika rekayasa kalian. Lalu selanjutnya langkah yang pertama adalah kita integralkan yang pertama kali. Nah, ini diintegralkan d kuadrat y per dx kuadrat, diintegralkan akan menjadi dy per dx ya. Setengah px diintegralkan akan menjadi 1/4 px kuadrat plus c1 karena nanti ada c2. Lalu kalian lihat di sini, ini ada dy per dx. dy per dx. Nah, kalian cari pada saat posisi di mana dy per dx sama dengan 0. dy per dx adalah slope. Jadi kalau ini ada kemiringan atau lanutan, ini ada kemiringan ya. Nah, dia tidak miring itu pada saat Y-nya maksimum atau di setengah L. Lalu EI kali 0, tinggal kita masukkan nilainya. 1/4 P, X-nya adalah setengah L, ya, kuadrat plus C1. Didapatkan nilai C1-nya adalah min 1/16 PL kuadrat. Kalian bisa sampai di sini, kalian sudah bisa mengerjakan 30%. Jadi ini itu tidak selalu dy per dx sama dengan 0, tergantung dari soalnya. Oke. Lalu langkah yang kedua adalah kalian mensubstitusikan C1 ke persamaan awalnya ya, yang setelah diintegralkan tadi. Ketemu ini. Masuk langkah selanjutnya adalah integral yang kedua. Hasil dy per dx diintegralkan jadi y 1/4 px kuadrat jadi 1/12 px pangkat 3. Lalu ada min 1/16 PL kuadrat X, karena dia tidak ada X-nya jadi dia nggak konstanta, plus C2. Berikutnya adalah kalian cari pada saat posisi di mana Y-nya sama dengan 0 atau tidak ada lanutan. Nah, untuk menjawabnya kalian lihat lagi gambar ini. Y sama dengan 0 itu akan terjadi di sini ya. Di sini juga bisa, tapi nanti rumusnya akan semakin panjang. Jadi yang paling gampang di sini aja, jadi 0. Oke. Tidak ada lanjutan di tumpuan. Sehingga Y sama dengan 0 akan terjadi saat X sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Ketemu C2-nya sama dengan 0. Tidak selalu C2 sama dengan 0, tergantung dari bebannya. Lalu sehingga substitusikan C2-nya ke persamaan tadi. Didapatkan nilai C2-nya adalah 0 ya. Lalu kita substitusikan nilai C2-nya. Hasil akhirnya adalah ini. Nah, dari sini kalau kalian sudah sampai di sini itu sudah 60-70% lah. Tinggal nanti yang ditanyakan apa. Kalau di soal yang ditanyakan Y maksimum, ya berarti Y max di sini. Nah, itu Y max
ada di posisi, lagi-lagi untuk menjawabnya kalian harus lihat gambar. Y maksimum itu ada di posisi mana? Nah, kalian lihat gambar nih. Ini kan Y nih. Nah, dia lendutan maksimum terjadi di sini atau di setengah bentang. Sehingga Y max terjadi saat X sama dengan setengah L. Kita substitusikan nilai X sama dengan setengah L. Bla bla bla, ketemu Y max-nya adalah ini. Jadi hasil akhirnya adalah min 1/48 PL pangkat 3 per EI. Jadi E modulus elastisitasnya nanti berapa, I-nya momen inersianya nanti berapa. Kalau tidak diketahui ya udah berarti sampai sini aja, cuma sampai persamaannya aja. Dari sini kalian bisa simpulkan bahwa rumus lendutan maksimum untuk balok dengan beban terpusat di tengah bentang adalah 1/48 PL pangkat 3 per EI. Tanda negatif di sini menunjukkan arahnya ke bawah. Gitu ya. Ya, jadi kunci dari mengerjakan terapan matematika untuk menghitung lendutan itu kalian bisa mencari reaksi perletakan dengan cepat dan tepat, lalu bisa menghitung atau mencari persamaan momen maksimumnya dengan tepat. Jadi kalau tadi kita punya balok dengan beban terpusat di tengah bentang, momen maksimumnya berapa tadi? Kita punya setengah PX ya, setengah PX. Nah, kalau misalkan saya punya balok dengan beban merata ini, beban merata sepanjang L, maka momen maksimumnya adalah momen maksimum itu setengah QLX min setengah QX kuadrat. Jadi kalau tadi beban terpusat di tengah bentang setengah PX, kalau momen maksimum untuk beban merata setengah QLX, jadi ini adalah Q ya, dikurangi setengah QX kuadrat. Tuh. Jadi kita sudah belajar 1, 2, kalau misalkan 3 kita punya cantilever gimana Bu? Cantilever beban terpusat, beban merata, sorry. Ini ada L, X di sini, ya, bebannya Q, maka momen maksimumnya adalah min setengah QX kuadrat. Langkah selanjutnya sama seperti kalian mengerjakan contoh soal. Jadi yang pertama kalian ini ya. Jadi ini untuk mengisi nih. Selanjutnya kalian integralkan yang pertama, kalian cari C1-nya, kalian integralkan lagi, kalian cari C2-nya, lalu substitusikan. Sama. Ini adalah hal-hal yang harus kalian ketahui untuk menyelesaikan atau mencari lendutan dengan menggunakan metode integrasi ganda.